Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang materi matriks. Nah, di dalam matriks ada persamaan juga, namanya adalah persamaan matriks, yaitu persamaan yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, misalkan ada suatu persamaan seperti ini. Misalkan A dikalikan P sama dengan B, di mana A, P, dan B adalah merupakan suatu matriks. Matriks A-nya itu diketahui, kemudian matriks B-nya juga diketahui. Nah, kita akan mencari bentuk dari matriks P-nya itu seperti apa. Nah, ini merupakan persamaan matriks. Nah, untuk menentukan matriks P-nya, hasil dari matriks P-nya, kalau persamaan matriksnya adalah A dikalikan P sama dengan B, maka supaya yang sebelah kiri nanti tinggal matriks P, maka A-nya kita kalikan dengan inverse daripada matriks A, matriks yang merupakan inverse daripada matriks A. Nah, kita kalikan dari sebelah kiri. Jadi supaya tinggal matriks P saja, kita kalikan A-nya dengan inverse daripada matriks A, yang kita tulis dengan A pangkat negatif 1 atau A inverse kita bacanya. Jadi A inverse itu dikalikan dengan matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks B, matriks P, karena sebelah kiri kita kalikan dengan A inverse, dari sebelah kirinya dari matriks A, berarti kita mengalikannya dari sebelah kiri juga, sehingga ini juga dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks A inverse dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya adalah matriks identitas. Jadi ini perkaliannya A dengan A inverse, hasilnya adalah matriks identitas yang kita simpulkan, misalkan simpulkan dengan I, yang biasanya sering disimbolkan dengan matriks I, yakni matriks identitas. Dikalikan dengan P, itu sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan B. Nah, matriks identitas dikalikan dengan matriks P, hasilnya adalah matriks P. Nah, sehingga sama dengan A inverse dikalikan dengan matriks B. Jadi, untuk menentukan matriks P-nya, maka kita mengalihkan matriks inverse dari matriks A. Jadi matriks yang merupakan inverse dari matriks A, yakni A inverse dikalikan dengan matriks B, dan mengalihkannya dari sebelah kiri. Nah, kalau misalkan persamaan matriksnya bentuknya adalah bukan A kali P sama dengan B, persamaannya adalah P dikalikan dengan A sama dengan matriks B, maka untuk menentukan matriks P-nya, kita kalikan A-nya dengan A inverse dari sebelah kanan, supaya nanti menjadi matriks identitas. Jadi P dikalikan dengan A, kita kalikan A-nya dengan A inverse dari sebelah kanan. A inverse sama dengan B, karena dikalikan dari sebelah kanan, maka di sebelah kanan juga dikalikan dengan sebelah kanan. A inverse. Nah, sedangkan A dikalikan A inverse itu merupakan matriks identitas. Jadi A dikalikan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan dengan A sama dengan matriks identitas. Sehingga ini sama dengan P dikalikan dengan matriks identitas sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks yang merupakan inverse daripada matriks A. Nah, matriks P dikalikan matriks identitas itu merupakan matriks P hasilnya. Sehingga sama dengan B dikalikan A
inverse yang merupakan matriks inverse dari matriks A. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan matriks P, kemudian ada matriks lain yang dikalikan dari sebelah kiri, maka nanti menentukan P-nya itu sama dengan mengalihkan dari sebelah kiri inverse daripada matriks A, kemudian dikalikan dengan B. Sementara kalau misalkan P dikalikan A sama dengan B, maka untuk menentukan matriks P-nya adalah mengalihkan B dengan inverse matriks A itu dari sebelah kanan. Sehingga bentuk ini A kalikan P sama dengan B dengan P dikalikan A sama dengan B, untuk menyelesaikannya tidak sama. Sama-sama dikalikan dengan inverse daripada matriks A, hanya saja kalau P-nya terletak sebelah kanan, maka nanti atau A-nya yang sebelah kiri, maka nanti mengalihkannya dengan A inverse dari sebelah kiri. Kalau A-nya di sebelah kanan, maka nanti menentukan P-nya mengalihkannya dengan sebelah kanan dari inverse matriks A. Baik, sekarang kita masuk pada contohnya. Misalkan ada matriks seperti ini, tentukan matriks X dari persamaan matriks berikut. Yang A, matriks yang ordonya adalah 2 kali 2, elemennya min 2, min 3, 3, 5, dikalikan matriks E, matriks X sama dengan matriks yang elemennya 4, 0, negatif 1, 2. Nah, untuk menentukan matriks X, karena X-nya terletak di sebelah kanan, maka nanti matriks X-nya kita cari dengan mengalihkan matriks ini itu dengan inverse daripada matriks ini dari sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ini matriks A-nya, maka karena terletak di sebelah kiri daripada X, menentukan X-nya berarti kita cari inverse-nya, inverse dari matriks ini, kemudian kalikan dari sebelah kiri. Jadi mengalihkannya dari sebelah kiri. Sama dengan yang tadi. Karena yang tadi mau menentukan P, sedangkan A-nya mengalihkan dari sebelah kiri, maka menentukan P-nya adalah mengalihkan inverse dari matriks A dari sebelah kiri. Tapi kalau dari sebelah kanan, A-nya ada di sebelah kanan, maka menentukan matriks P-nya itu adalah mengalihkan B dengan inverse matriks A dari sebelah kanan, karena A-nya terletak di sebelah kanan. Baik, sekarang kita cari matriks X yang ditanya tadi. Berarti matriks X itu sama dengan inverse daripada matriks ini. Jadi misalkan ini matriks A, inverse dari matriks A. Inverse-nya berarti seperdeterminan dari matriks A. Seperdeterminan dari matriks ini. Determinannya itu sama dengan AD dikurangi dengan B kalikan C. Jadi negatif 2 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah negatif 10 dikurangi dengan B kalikan C. Negatif 3 kalikan dengan 3. Negatif 3 kalikan 3 adalah negatif 9. Berarti negatif 9. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks. Dengan membalik tempat ini, A dengan D dibalik tempatnya. Jadi negatif 2, 5 menjadi 5, negatif 2. Kemudian menegatifkan B dan C. Jadi negatif 2 dengan 5 kita tukar tempatnya. Sehingga ini yang 5, kemudian ini negatif 2. Setelah itu kita negatifkan negatif 3 dan 3. Negatif 3 dinegatifkan menjadi 3, 3 dinegatifkan menjadi negatif 3. Sehingga yang ini adalah 3, sedangkan ini adalah negatif
3. Nah, yang merupakan adjoin daripada matriks A ini, misalkan matriks A. Maka hasilnya seper negatif dengan negatif menjadi positif, berarti negatif 10 ditambah 9 hasilnya adalah negatif 1. Nah, sedangkan yang di atas ini adalah inverse matriks A. Nah, kemudian dikalikan dengan B. B-nya belum kita tuliskan. Nah, matriks B-nya adalah 4, 0, negatif 1, kemudian 2. Jadi mengalihkan matriks B itu dengan inverse daripada matriks A, inverse daripada matriks A dari sebelah kiri. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Baik, kita lanjutkan, kita cari hasilnya. Ini negatif 10 ditambah 9 hasilnya negatif 1. Kemudian yang ini tetap kita tulis 5, 3, negatif 3, kemudian negatif 2. Dikalikan dengan 4, 0, negatif 1, 2. Nah, kemudian 1 dibagi dengan negatif 1 hasilnya negatif 1. Dikalikan ke dalam boleh, atau kita kalikan dulu kedua matriksnya baru dikalikan negatif 1 juga tidak apa-apa. Kalau kita kalikan ke dalam negatif 1-nya, 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1. Kita kalikan ke dalam, berarti hasilnya adalah negatif 1 kalikan 5, negatif 5. Negatif 1 kalikan 3, negatif 3. Negatif 1 kalikan negatif 3, hasilnya adalah 3. Negatif 1 kalikan negatif 2, negatif 2, hasilnya adalah 2. Nah, dikalikan dengan matriks B yang elemen 4, 0, negatif 1, kemudian 2. Sekarang kita kalikan. Kita kalikan. Karena ordonya sama, berarti dua matriks ini bisa kita kalikan. Sehingga perkaliannya negatif 5, baris pertama kalikan kolom pertama. Negatif 5 kalikan dengan 4, hasilnya adalah negatif 20. Ditambah dengan negatif 3 kalikan dengan negatif 1, hasilnya adalah 3. Baris pertama kalikan kolom kedua, berarti negatif 5 kalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Negatif 3 dikalikan dengan 2 adalah negatif 6, jadi ditambah negatif 6. Langsung saya tulis dengan dikurangi 6 atau negatif 6. Kemudian baris kedua kolom pertama, 4 dikalikan dengan 3 kalikan 4 hasilnya adalah 12. Ditambah dengan 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian baris kedua kalikan kolom kedua, 3 kalikan 0 hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian hasilnya negatif 20 ditambah dengan 3 hasilnya adalah negatif 17. 0 ditambah negatif 6 atau 0 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 6. 12 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 10. Kemudian 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Jadi inverse matriksnya, hasil daripada matriks X. Jadi matriks X-nya yang kita cari tadi itu elemennya adalah matriks ordonya 2 kali 2 dengan elemennya negatif 17, 10, negatif 6, kemudian 4. Nah, nanti bisa kita cobakan pada persamaan yang pertama tadi. Jadi X ini kita cobakan hasilnya kita kalikan dengan matriks A. Kalau dikalikan dengan matriks X yang kita dapatkan tadi adalah hasilnya matriks ini, berarti
matriks yang kita cari, matriks X tadi, berarti benar. Jadi bisa kita uji coba. Jadi matriks ini kita gantikan pada X di sini, kemudian dikalikan dengan matriks yang di depannya. Kalau hasilnya adalah matriks ini, berarti benar. Jadi yang kita cari berarti benar. Jika salah, maka terjadi proses kesalahan di sini. Baik, demikian. Kemudian yang B. Nah, yang B, kita mau mencari matriks X. X dikalikan dengan 2 matriks yang elemennya 2, negatif 1, 1, negatif 3 sama dengan matriks ini. Nah, ini adalah matriks ordonya 2 kali 2, sedangkan yang ini adalah matriks yang ordonya adalah 2 kali 3. Nah, kalau kita kerjakan, kita mau mencari X, berarti nanti X-nya itu sama dengan, karena ini di sebelah kanan X, berarti kita mengalihkan ini, matriks ini dengan inverse daripada matriks ini di sebelah kanan. Jadi sama dengan nanti matriks hasilnya ini 2, 1, 0, negatif 1, 0, kemudian 3 dikalikan dengan inverse matriks ini. Nah, misalkan inverse matriksnya diketahui adalah A, B, C, D. Misalkan, nah ini matriksnya ordonya adalah 2 kali 3. Sedangkan ini matriksnya ordonya adalah 2 kali 2. Nah, 2 matriks ini dikalikan, bisa dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Tapi karena banyaknya kolom dan matriks, banyak kolom matriks pertama dan baris pada matriks kedua tidak sama, ini tidak sama, berarti ini tidak bisa dikalikan. Dalam artian, berarti X-nya itu tidak bisa kita tentukan penyelesaiannya. Jadi tidak ada penyelesaiannya atau tidak ada selesaiannya. Tidak ada matriks X yang memenuhi jika dikalikan dengan matriks ini, hasilnya adalah matriks ini. Jadi untuk yang B berarti tidak mempunyai penyelesaian. Baik, demikian pembahasan kita tentang menyelesaikan persamaan matriks dengan matriks inverse. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.